tadi tuh Atom sempat cerita tentang orang-orang yang posisinya di atas banget kan. Luar biasa. Yang kayak misalkan kalau secara dunia itu kan secara global gitu kan kita kenal keluarga Rothschild ya. Elit lah, Yang elit global. dia itu bahkan tidak masuk daftar orang terkaya ya. Sedunia bahkan iya. Karena saking kayanya. Saking kayanya gitu. Yang katanya gini, yang bisa mengalahkan dia hanya orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Oh, Gila. wah. Keren banget kan, Oh my god. Kacau ya. Kacau sih Kacau itu. banget ya. Kecil Kacau. ada orang yang mengucapkan seperti itu. Saya mau ketawa salah, mau ngebantah lebih salah lagi. Ya jelas nggak terbantah sih. Nggak terbantah, jelas Bener banget sekali. sih. Cuma itu kayak open mind, apa sih kayak blow. Iya. Mind blowing banget Mind gitu. blowing, nah open minded itu jalurnya jalurnya gitu. Beda Bukan jalur open minded banget. yang versi saya mau bilang apa ya? Itu sudah akhirat oriented banget kan. Udah ya, beda. maksudnya. Udah luar biasa. Iya. Iya, Aja yang maksudnya ya tahu hadis itu cuma kayak Iya. ngedenger itu tuh kayak bener-bener menjadi kayak dihantam bertubi-tubi gitu kan, bakbuk gitu kan. Apa lu ngomongin Rothschild, Bill Gates lu yang punya Amazon? Kita bangun subuh tuh 2 rakaat sebelum tuh the best tuh. Oh males sih, udahan lah podcastnya. Iya, udah malas ngomongin ini. Udah kamu tobat dulu. Iya, kita nunggu subuh aja ya. Salat dulu nunggu subuh. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Berat banget sih lo ngasih tema. Jangan langsung dihantam begitu dong. Ya udah, kalau gitu kita kembali dong. Oh, iya, Kita kembali ke Rothschild berarti. Kita- Gimana? Tadi kan orang-orang kaya. Orang kaya, betul. Orang kaya tuh apa nih yang jatuh? Salju, salju. Ya, ada angin ya. Oh iya. Jadi dia kena. Nah, kita kan suka nganggap jadi orang kaya itu enak gitu ya, No ya. Nah, tadi Antum juga menceritakan gitu ya tentang beberapa nama gitu yang Antum kenal yang bahkan dia tuh di balik layar banget gitu ya. Tidak Yang- terlihat. bahkan di Indonesia sendiri juga Betul. gitu kan, orang tuh nggak taunya orang yang kaya di Indonesia ini loh gitu kan. Iya. Kan mereka tahu sembilan naga gitu kan Iya. ya. Padahal kan ternyata 9 naga ya, naga kalau nggak ada Dragon Ball nggak keluar Nggak kan. ada, betul. Harus ada ballnya kan. Harus ada Dragon Ball-nya berarti. Iya. Tapi Son Goku belum kesini nih. Iya, belum. Padahal kan dia punya bola 1 kan di Iya. sini tuh, sembunyiin di balik layar kan. Jangan dong. Jangan, nanti ada yang kesini dong nanti. Oh iya benar. Nyari. Iya. Vegeta. Iya. Terbang dia. Aduh. Nah, ada beberapa momen gitu yang kita tuh ketemu dengan orang-orang kaya yang ternyata satu orang kaya yang memang dia kaya beneran, gitu kan, yang memang masih eksis kekayaannya. Yang kedua adalah orang kaya yang kemudian menjadi miskin. Orang kaya menjadi miskin. Gitu Iya. ya. Itu gimana maksudnya? Orang kaya menjadi miskin? Ya emang bangkrut aja. Oke. Tapi yang orang kaya yang jadi miskin juga itu ada beberapa cerita lagi nih, No. Ada yang kemudian dia hidupnya susah banget. Ada yang kemudian dia justru malah bersyukur dia jadi miskin. Oh, ada. Karena misalnya kayak beberapa hal dulu ketika dia jadi orang kaya tuh dia tidak pernah benar-benar bisa menikmati makanan. Tapi ketika dia sekarang jadi miskin, dia kayak dia bilang gitu ya, ketemu nasi sama tempe gitu, dia udah bahagia banget itu, No. Di sini nih maksudnya tidak bisa menikmati makanan ini pasti, maksudnya teman-teman yang dengerin juga pasti bingung juga gitu. Maksudnya ini ya tidak bisa menikmati makanan padahal dia pun beli makanan yang termahal dan yang disebut ternikmat itu aja itu bisa gitu. Bisa banget. Iya, tapi kok malah di sini seperti mind blowing gitu. Kenapa Nah. dia malah tidak bisa merasakan kenikmatan makanan itu? Iya. Malah kita pernah ada kesempatan nih, No. Hmm. Waktu itu ada sesuatu gitu kan, yang kemudian punya kesempatan ngobrol sama orang tersebut karena kita punya ada hal yang kita kerjain bareng gitu kan. Dia jenuh banget, yang dia bingung pengen makan apa, sampai kemudian dia akhirnya bikin janji untuk makan siang besok di Eropa gitu kan ya. Kayak gitu. Cuma buat sekedar nyari makan enak gitu kan. Tapi kan kemudian di situ bilang makanan Eropa kan nggak enak gitu, kayak Nggak ada lalapan kan ya? kan bumbu-bumbu rempah-rempah. Kita tuh kadang ini ya, Iya. ngelihat makanan Eropa tuh tampilannya kayak Bo. menjanjikan ya. Betul. Faktanya makanan Eropa tuh
tidak pernah seenak makanan Indonesia gitu. Iya kan mereka maksudnya ya kita kan dijajah karena bumbu kan. Iya, kita dijajah karena bumbu, mereka jadi bumbu kesini sampai ngejajah kan. Iya, sampai ngejajah. Dulu kan pernah ada satu masa di mana yang namanya lada harganya itu beratus kali lipat dari emas kan. Iya ya. Satu karung lada itu pernah dihargai berapa kilo emas itu dulu. Makanya mereka sampai jauh-jauh datang ke sini cuma nyari lada, pala, ya kayak gitu. Iya. Cuma buat apa? Bisa makan enak. Oh, dipikir-pikir Maya. Iya betul sih. Kan orang sana, orang Eropa kan bumbu susah ya. Akhirnya kan mereka kayak bikin di bumbu ini pakai keju gitu kan, betul. biar gurih. Karena keju kan rasanya lumayan strong itu kan untuk kalau kita makanan. kan biar gurih tinggal pakai bawang gitu kan ya. Iya, asin dikit ya si garam kan atau apa kayak gitu. Iya. Jadi ya banyak gitu Nah, cuma yang uniknya situ tuh ini orang kayak sekedar untuk mencari makan enak aja dia sulit harus gitu seperti itu. Gitu ya. Misalnya kita tawarin dia udah nggak punya hasrat untuk menikmati itu semuanya ya. Ini kan enak, dia diam aja. Ini enak. Karena mungkin dia juga tidak terbiasa lapar gitu kan. Kan orang yang memang tidak benar-benar punya nafsu makan ya nggak mau makan gitu ya. Tapi itu bener sih ya. Jadi saya baru ngerasain tadi malam. Oh iya. Iya. Jadi kaya? Bukan rasa kayanya, bukan merasa kayanya, tapi merasa ganteng. Bukan itu. Ini kan kita lagi membicarakan soal kaya, bukan ganteng. Jadi tadi malam ibu saya beliin saya nasi goreng. Iya. Nasi gorengnya saya tanya, beli di mana? Beli di terminal. Nah, di terminal ini nasi goreng memang masih tetap ramai yang beli. Tapi karena saya sudah ketemu yang lebih enak, beli di situ tuh kurang enak memang. Jadi B aja. Iya, jadi memang ya intinya kurang lah gitu. Tapi secara porsi memang beliau ini Portugal. Porsi tukang gali. Nah, yang enak isinya ini semen semua. Ada sekopnya. Jadi kita makan nggak boleh pakai sendok, pakai sekop. Sama pakai helm proyek. Nah, yang enak ini porsinya standar, ya kan? Nah, saya tuh melihat ada bungkus nasi goreng ketika saya pulang, saya udah makan di luar. Nah, pas saya pulang, ada ini nih, nasi goreng. Wah, nafsu makan saya naik nih. Padahal saya nggak lapar sebenarnya. Saya nggak lapar. Terus biasanya nasi goreng ini kalau misalnya saya lapar, saya makan habis ya. Nah, ini saya makan ya kayak baru berapa sendok tuh saya nggak kemakan itu sisanya. Akhirnya saya taruh kulkas. Tapi besok pagi juga hilang karena emang kan adik-adik saya kan yang pada sama makanan emang sebegitu cintanya mereka. Mungkin mereka semacam zombie atau Dracula gitu kan. Adik-adik saya zombie sih ya, lebih zombie. Nah, jadi pagi saya bangun udah nggak ada tuh nasi goreng itu. Dan saya nggak perlu nanya gitu, ini nasi goreng saya mana nih di kulkas gitu kan, saya mau panasin gitu. Tidak ada. Saya tidak perlu tanya. Udah hilang, saya nggak tahu siapa yang makan, kan mau ngaku pasti udah. Emang saling betak-membetak memang ini. Dan gak usah nyari tersangka lah ya. Gak usah nyari tersangka, saya udahlah saya beli nasi bungkus aja gitu. Nah, terus di situ saya dapat pelajaran bahwa memang ini nasi goreng ini yang beberapa minggu lalu saya memang tahu ini rasanya memang kurang. Tapi ketika saya lapar kemarin tuh saya habis. Tapi giliran tadi malam saya makan malah kok nggak ini gitu, malah nggak habis bahkan. Nah itu cerita unik berikutnya tuh. Iya. Ini cerita yang tadi itu belum selesai tuh Oke. Ini kan kita lagi meetingnya asik meeting gitu kan. Gimana tuh? Terus? Iya. Nah orang kayak dia susah gitu. Lah jadi kayak Eropa dong? Hah? Jadi kayak Eropa? Enggak. Oh kagak. Orang udik kayak kagak pantes Ya kan bukan. Mungkin mau ke Jerman, Jalanan Jenderal Sudirman. Nggak bisa baru megang tiketnya aja tuh ya. Itu udah kedinginan. Waduh. Padahal di sana hawa panas ya. Lagi musim panas ya. Ayah kedinginan ya. Kagak bisa gitu. Buat mindset Eropa itu udah beku aja gitu kan. Beku ya bawahnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu kan karena kita ngerti ya, ini orang sampai sesusah itu gitu kan. Untuk bisa menikmati hidupnya dia itu akhirnya ajak makan. Oh, saya ada satu tempat makan enak gitu kan. Kita udah nyantai nih, kita udah nyantai. Tapi kita masih akan ketemu lagi besoknya lagi di tempat yang sama ya. Iya. Jadi kita akhirnya memang menginap di tempat tersebut gitu kan. Oh, menginap. Hotel gitu, di hotel emang. Oke. Gitu. Tahu nggak sih dia tuh sampai nyewa hotel presidential suite. Padahal rumahnya sendiri nggak jauh gitu kan, maksudnya masih di kawasan itu juga gitu. Oh, lucu ya. Iya. Dan rumahnya juga bagus gitu kan. Iya, kalaupun kita sudah tinggal sana udah rasa hotel pasti kan. Atau misalkan kita rapat di rumahnya aja juga sebenarnya. Udah masuk gitu, udah bisa. Emang orang kaya emang gitu sih ya, bebas ya gitu kan. Iya.
Oke, kita balik lagi. Nah dari situ oh iya boleh kata dia. Ya udah mau kapan gitu kan, karena waktu itu kan juga emang sekitar jam itu inget abis sholat asar lah ya kita ya gitu. Yaudah sekarang makan malam loh kata kayak gitu. Kita berangkat sekarang, iya berangkat sekarang, cuma mengajukan satu syarat ke dia. Kayak tempat makan saya itu harus jalan kaki gitu. Gituin. Karena emang jadi bawa mobil susah kata. Bilang emang gitu. faktanya bener kan, mobil kalau dibawa kan susah ya. Iyalah, masa ditopang pakai di bahu kan nggak mungkin. Iya kan. Betul. Jadi bener kan kalau bilang bawa mobil susah. Nggak, iya sih bener. Iya, jadi ya udah. Itu berarti Tuhan tidak berbohong ya berarti ya? Tidak berbohong. Emang ini emang enak banget nih rumah makan ini gitu kan. Pokoknya you never seen before lah gitu kan. Never seen before. Terus Aduh, udah meyakinkan banget ya ngomongnya. GG lah, udah kayak sales marketing lah pokoknya, mantap. Biasa jualan panci 5 biji kan. Biasa jualan ember tepok-tepok ya. Ada tuh ember tepok-tepok. Barokah. Barokah. Kayak teman saya ada satu tuh yang udah punya anak sekarang. Iya. Ada anaknya lucu banget lagi. Iya, anaknya lucu banget dan ganteng. Iya, kalau dia denger nih, hati-hati lu. Nah terus dia penasaran juga gitu kan, karena mungkin kita ngobrolnya menurut dia asik kali ya No ya gitu. Jalan kaki berapa jauh? Udah tuh kita turun tuh No gitu ya, udah pakai casual aja lah gitu kan. Casual, pakai baju casual kita ke bawah, turun lift, terus lobby, keluar kayak gitu kan. Arah mana ke sini? Udah kita jalan kaki tuh No. Jalan kaki kan dari jam 4 tuh ya. Jam 4 tuh jalan kaki. Masih jauh nggak? Lumayan gitu kan. Kita ngobrol lagi, kita ngobrol. Dia terlihat menikmati obrolan dan jalan-jalan sore kita itu, walaupun kelihatan banget dia tuh cukup kelelahan ya. Ini kayaknya dia tipe-tipe orang yang jarang tersentuh sinar matahari dan menghirup polusi itu kayaknya. Betul. Dia tidak berfotosintesis. Jadi dia nggak bisa kena matahari. Bener. Dia makhluk aerob anaerob. Betul. Dia Kok jadi ke situ aja? Kenapa ke situ ya? Ya pokoknya itulah. Saya juga ngerti kalau saya ngomong gitu ya. Ngablu. Itu tadi orek tempenya kayak ada bumbu enaknya. Yang jelas dia tidak berfotosintesis, dia tidak memiliki cat hijau daun. Iya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kayak, aduh haus, beli minum yuk. Kayak gitu kan. Tunggu kata Ate, bentar lagi gitu kan. Iya. Nah gitu. Akhirnya kita masuk tuh udah mulai tuh ya. Kita masuk dari gang ke gang, di situ dia agak mulai sadar, lu mau ngerjain gua ya, kata dia gitu kan. Terus aku ketawa aja sih di situ. Tenang dikit lagi kok. Lu mau ngajakin muter doang. Ternyata dia sadar kalau kadang juga melewati jalan yang sama. Iya, cuma muter-muter doang. Terus habis itu, tapi kita tetap nyampe sebuah rumah makan. tetap rumah makan. Tetap rumah makan. Saya kira gue cek ambil balik ke rumah dia gitu. Kagak. Ya terus gimana? Apa rumah makan gitu kan. Terus begini, ini bener nih rumah makan yang lu rekomendasiin. Bener yang ini kata itu. Lu udah berapa kali makan di tempat ini? Baru sekarang kata. Faktanya dari awal tidak pernah tahu rumah makan mana yang seketemunya aja gitu ya. Jadi di situ kita cuma mau ngasih tahu ke dia bahwa kenapa dia tidak bisa menikmati makanan, karena dia kurang lapar. Karena dia tidak lapar, betul. Karena dia juga kurang capek, hidupnya terlalu enak. Betul. Jadi ketika akhirnya di situ dia kayak bete gitu, tapi terus saya bilang, lapar kan? Lapar kata dia gitu kan. Aus kan? Aus. Terus saya minta bikinin dia pengen ini minta ke situ itu kan ini ya warteg bukan warteg sih, warnas ya, karena dia bukan dari Tegal kan. Iya betul. Warung nasi aja. Warung nasi. Gitu ya. Cuma tipe-tipenya sama lah ya. Ya warung-warung makan di depan etalase. Di situ emang qadarullah yang kita temui itu emang kayak gitu. Terus dia minta es teh manis. Aku bilang jangan Mbak. Dia mah ini diabetes kata tuh. Gitu. Kan terus padahal mah enggak gitu kan, kita bercanda aja. Apaan sih kata dia. Enggak enakan teh hangat kata gitu. Akhirnya kita pesannya teh hangat. Teh hangat, air mineral. Teh hangatnya manis. Tawar. Tawar. Terus
Kan teh anget tawar itu akan terasa jauh lebih nikmat ya ketika kita makan gitu no. Iya. Karena kalau manisnya itu dia akan mengalahkan rasa si makanan tersebut, jadi Iya. akan terasa kurang enak nantinya. Mm-mm. Ya udah kita situ pesan makanan yang biasa-biasa aja gitu, nasi, terus ya A dengan pilihan A, dia dengan pilihan dia. Dan di situ masya Allah, nah dia sampai nambah 3 kali loh seriusan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi bukan cuma kalian yang makannya banyak gitu. Oh iya. Ternyata bukan saya yang gembel ya. Ternyata ya emang saya kelaparan aja gitu. Bukan saya gembel karena dia orang kaya. Gak mungkin saya bilang dia gembel dong, makannya banyak kan. Iya. Gitu. Jadi jalan 1,5 jam gitu, entah berapa kilo. Sebenarnya sih nggak jauh ya. A juga tidak mau meninggalkan hotel terlalu jauh juga no. Jadi Tapi karena puter-puter gitu. Muter. Dan dia sadar ujung-ujungnya mah. Oh. Terus habis itulah, terus dia bilang makan enak ya. Salah satunya inilah gitu kan. Dan berapa biaya yang kita keluarkan? Saat itu kan masih murah banget ya no ya. Iya. Saat itu di kawasan Jakarta kita ngabisin buat berdua itu habis sekitar 15 ribuan gitu. Berdua 15.000. Tahun berapa coba? Buset. Jauh dong, udah Jauh banget itu mah. kaget dong dia no, ya kan? Kaget bahwa Maaf enggak 15 ribu maksudnya itu satu. jadi mungkin ya sekitar 50 ribuan kali ya. Iya. Karena kan dia 3 kali nambah kan. Iya kan dia di sini cerminannya gembel nih, dia rakus. Tapi luar biasa sih. Dan emang itu juga bukan warung nasi yang sembarangan banget gitu ya. Itu emang menurut saya emang enak juga. Emang enak ya. Emang enak juga gitu kan. Dan di situ hal yang seperti itu bikin Dia sadar. bikin dia membuka mindset dia gitu kan. Apa dia ada ngomong apa tuh? Jadi ya seperti inilah resep makan enak gitu kan. Maksudnya A tidak mau bertanya lebih lanjut dan ingin tahu, dan di situ dia hanya sekedar mengangguk-angguk, tidak dengan senyum gitu, memperlihatkan dia sedang berpikir gitu. Berpikir ya. Bahwa Sedang merubah pola pikir. mengubah pola pikir, dan oh ya faktanya seperti itulah gitu. Jadi di mana dia kehilangan rasa nikmat ketika makan, bukan karena si makanan tersebut, bukan karena dia makanan mewah dari rumah makan mewah, bukan karena dia makannya itu di Eropa, di Swiss apa di Jerman gitu kan. Iya, bukan. Kayak gitu. Justru malah makanan negara kita tuh yang paling the best. Tapi makannya lapar. Ya kalau makan makanan apa Indonesia makan terus-terusan itu terus ya bosen juga gitu kan. Antum pernah nggak sih ngelihat kuli bangunan makan tuh lahap banget kayak Saya pernah lihat kuli bangunan ada konten YouTube Pak, bikin dia, saya lupa namanya apa. Itu dia makan lauknya satu macem, nasinya 5 piring. Tapi makannya kayak enak banget kan ya? Ngelihatnya juga lapar saya. Lapar ya? Saya nggak perlu nonton Tan Boyko yang makan aneh-aneh, boy. Saya ngeliatin dia aja tuh, itu udah lapar banget saya ngeliat dia tuh. Bener no. Luar biasa itu Luar pada. biasa kan, ya? Ya karena itu tadi dia capek gitu kan. Dia lapar, dia makan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Iya. Dan hal seperti ini tidak hanya berlaku pada urusan makan, no. Pada urusan yang lain juga pada akhirnya seperti itu. Jadi ternyata menjadi orang kaya itu tidak pernah senikmat apa yang kita bayangkan gitu. Gitu. Mungkin kayak kita sebagai orang yang tidak memiliki hal tersebut, kita ngebayangin, oh kalau saya punya ini enak deh. Oh kalau saya punya itu enak deh. Nah gitu kan ya. Kalau saya makan ini enak deh. Kalau saya makan itu enak deh. Padahal kalau kita sudah ada di posisi yang seperti itu mah nggak yang gitu-gitu amat. Kayak gitu. Ini ada, saya pernah baca satu komentar di mana, di Instagram. Pernah, ya pokoknya kontennya saya lupa apa, tapi membahas soal kekayaan juga. Komennya seperti ini. Kalau nggak salah dia sedang mengomentari seorang selebgram. Dia bilang nggak apa-apa sedih, nangis atau kecewa kalau kaya mah. Toh nangis di dalam Lamborghini juga kan seneng gitu. Jadi ucapan-ucapan seperti itu gitu, dan reply-nya banyak dan mendukung. Nah itu gimana tuh untuk orang yang karena dia kan masih terlalu muda ya, muda dalam segi usia dan muda dalam segi pola pikir kan? Pola pikir. Iya. Kayak gitu. Karena justru pada akhirnya kita akan melihat orang itu ketika dia kayaknya itu kekayaan hakiki kan, dia kan tidak butuh validasi ya. Betul. Dan pada akhirnya yang dia cari itu kan hal-hal yang basic dalam kehidupan dia, untuk bisa menikmati hidup gitu no. Betul. Ya kan? Seperti ya itu ya Mark Zuckerberg gitu kan, terus siapa lagi, orang-orang yang ternyata ya
mereka menjaga pola hidup sehat, terus hidup Iya. dengan cara yang sederhana, Mm-mm. mengambil hal-hal yang basic, sampai kemudian yang milih HP aja HP yang jadul gitu kan ya. Iya, banyak yang Heeh, milih tidur di kontrakan kayak gitu kan, padahal buat beli rumah mewah mungkin mereka bisa langsung beli selosin sama isinya kan. Selosin, betul, mantap tuh, kayak beli kolor, kayak beli kolor. Kayak gitu. Iya. Iya sih, bener ya. Ya sering kali lebih seperti itu. Jadi justru orang-orang yang pada akhirnya dia orang kaya betul, tapi dia kayak beli ini itu untuk menunjukkan bahwa dia menikmati itu kan lebih kepada kepentingan dia untuk validasi diri ya. Iya. Gitu kan. Iya. Bahwa oh ini kayak gitu, padahal mungkin selepas dari itu mah udah sih selesai juga. Kayak gitu ya. Pada akhirnya emang gak ada ujungnya juga. Gitu kan. Misalkan antum suka Ferrari. Ya tahun depan muncul model baru pasti pengen lagi. Itu kan ya akhirnya nggak ada ujungnya gitu, kayak gitu. Iya, dan ini juga ya, maksudnya kebahagiaan ketika bisa membeli sesuatu itu adalah ketika kita tadinya tidak bisa jadi bisa gitu kan. Iya. Tapi tapi kalau misalnya kita dari awal sudah mampu beli, bahkan mampu belinya lebih daripada 5 atau lebih daripada yang seharusnya, tidak akan ada kebahagiaan kan di situ aja. Biasa aja. Pasti akan seperti biasa aja gitu. Malah cenderung jadi gampang ngerusakin. Iya, gitu. Betul. Kayak gitu Jadi ya kurang lah rasa syukurnya ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Ya itulah. Apalagi kalau misalkan beli barang dengan dapat uangnya itu dengan cara yang mudah ya ya. Betul, Misalkan dengan cara yang haram gitu kan, dengan cara judi, korupsi atau apa. Karena kita ngerasa gampang ngedapetinnya, kita juga jadi kayak terlalu mudah untuk meninggalkannya. Jadi kayak kalau hilang atau kalau rusak, biasa aja, nanti juga bisa beli lagi. Jadi tidak ada kenikmatan untuk menjaganya gitu. Sementara betul. Kalau kita sayang itu, kita selalu ingin berusaha melindungi dia kan. Betul, kalau kita sayang di situ. Kalau kita sayang, berarti emang dia tidak pernah sayang dengan kenikmatan yang dirasakan itu gitu Iya. Iya. Nah, jadi ternyata jadi orang kaya juga bisa jadi justru kekayaan itu ketika kita tidak tepat menerapkan situasinya, dia akan jauh lebih beracun dan menyiksa dibandingkan dengan kemiskinan. Kayak gitu ya. Itu kan pasti orang berpikir, wah mind blowing banget sih, masa iya sih yang kaya malah lebih susah daripada yang miskin. Pasti orang berpikir kayak gitu tuh kan. Karena mereka udah punya standar kenikmatan yang itu di atas rata-rata orang, sehingga untuk mencapai kenikmatan tersebut sulit untuk menggapainya Iya. Ya kita di posisi kayak gini nih ya. Ketika kita emang ya masih posisi sederhana gitu kan. Buat kita cukup beli makanan seharga 20.000 gitu udah enak banget. 20.000 gitu udah, waduh ya. itu udah ya kan? mahal lah gitu kasarannya. Iya. Gitu. Tapi buat dia enggak. Gitu ya. Iya. Malah dia kayak meremehkan itu. Bakal dapat apaan sih 20.000? Kan enggak gitu kan? Iya. Dia tidak tahu kalau ada makanan yang 14.000 gitu kan. 15.000. Jadi nilai standar kebahagiaannya itu udah jadi makin sulit dicapai gitu Kalau tadi orang-orang yang sederhana mungkin ketemu temen, bahagia lah bukan main gitu ya. Terus buat orang-orang yang terbiasa pelesiran, jadi kayak ngelihat pantai udah kayak gini, gue kan udah sering ngelihat yang lebih bagus dari ini. Iya. Gitu. Jadi nilai standar itu jadi sulit untuk dicapai gitu. Kayak gitu. Tapi berarti orang-orang yang sudah pada ya kita sebut kaya ini, mereka juga masih punya impian berarti ayah. Maksudnya masih punya standar di atas yang mereka mau kejar lagi berarti. Pada akhirnya standar mereka sendiri menjadikan mereka jadi kayak mati rasa gitu. Oh, malah jadi mati rasa ya. Jadi kayak apapun itu tidak akan pernah benar-benar membuat mereka puas. Itulah kenapa dengan zuhud ya itu kan, maksudnya kaya silahkan. Tetapi zuhud itu kan sikap hidup ya. Sikap. Nah gitu kan. Jadi berapapun harta yang mereka miliki, sikap hidup mereka itu zuhud gitu ya, bersahaja, sehingga standar kebahagiaan mereka itu low. Itu kenapa orang-orang yang itu kan sering sebutnya low profile. Orang-orang low profile itu kan jadi lebih mudah untuk bahagia gitu. Iya, betul. Karena profilnya itu rendah. Iya, kadang kan kalau misalnya dia low profile gitu kan, terus segala macam, ada yang dia butuhkan bukan inginkan kan, ya dia butuhkan dia bisa beli gitu kan. Maksudnya jadi sifatnya lebih kepada dia bisa beli kebutuhannya gitu, bukan kayak memuaskan hawa nafsu terhadap keinginannya gitu loh. Iya.
Iya, no, Jadi akan bener. tetap merasakan kebahagiaan gitu, walaupun dia punya uang, tapi karena dia sederhana, terus dia butuh sesuatu dia beli. Gitu. Bener. Masalah baju gitu juga, no, ada yang salah satu kenalan kita yang terbiasa pakai baju yang bahannya lembut-lembut gitu ya. Ketika dia nginep di rumah temennya itu biasa aja, Iya. pakai baju temennya, Gak enak bajunya. dia kayak selalu apa sih, gesturnya itu kelihatan banget itu nggak nyaman. Walaupun dia berusaha untuk kayak tidak mau menyakiti perasaan temannya atau membiasakan diri dengan lingkungan tersebut, tapi kayak kelihatan banget dari cara duduknya gitu kan. Kita bareng sama dia terus langsung duduk di bawah. Dia kan tipe orang yang nggak pernah duduk di lantai ya, mungkin kakinya Iya. juga nggak pernah nginjak tanah gitu. Iya, mungkin digendong mungkin selama ini. Bagaimana gitu kan, Iya. Yang high heelsnya punya high heels. Oh, heelsnya punya heels ya Allah. Ngeri banget ya. Itu mah naik egrang aja, itu mah. Betul juga ya. Iya, naik egrang aja. Mungkin Udah sirkusnya nanti sekali. para model dan pragawati pakai enggrang, no. Cocok. Jadi jurinya ngeliatin dari atas ini nih. Ngeliatinnya dongak, liatin dongak gitu kan.